memang ada faktor-faktor sekarang ini yang menguntungkan pola seperti ini dalam pengertian sebenarnya karena market lagi pesel lesu. Ikatan Arsitek Indonesia berkolaborasi dengan lebih dari 150 peserta individual serta komunitas memamerkan karya arsitek bertajuk Pre-Imaging Space yang berlangsung hingga 26 Oktober 2025. Melalui kegiatan ini, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) ingin menunjukkan bahwa arsitek itu milik semua golongan masyarakat. Warga bisa datang ke festival ini untuk melihat potensi arsitektur Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari Jakarta Arsitektur Festival JAF 2025 yang diselenggarakan oleh PT Onduline Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta. Memang ada faktor-faktor sekarang ini yang menguntungkan pola seperti ini dalam pengertian sebenarnya karena market lagi pesel lesu. Jadi banyak sekali pemilik tanah merasa mau jual tanah itu nggak bisa, tetapi ini juga karena faktor yang bersifat akumulatif ya, karena harga tanah itu lumpuh sebagai suatu ilusi. Jadi orang selalu pikir wah tanah di sini mahal, tapi nggak ada yang beli karena survei harga tanah dan proyeksi-proyeksi itu kan sangat mudah. Misalnya orang bilang Menteng harganya mahal, gitu kan? Kalau surveinya MRT itu katanya di lokasi saya itu 80 sampai 100 juta per meter persegi. Wah tetangga saya mau jual 30 juta per meter persegi, kagak laku. Yang lupa orang hitung itu harga tanah itu real, bukan hanya tergantung lokasi dalam pengertian Menteng, gitu. Tapi ukurannya berapa? Jalan di depannya selebar apa? Orang yang mampu beli harga tanah mahal tidak akan mau beli tanah kami yang ukurannya cuma 200 meter. Depannya jalannya cuma 45 meter. Paling ke sana nggak bisa parkir tuh. Jadi sebelum nyampe saya udah bilangin Haji Yudan bilang, Bapak di drop aja ya, yang nggak bisa parkir sini, parkirnya tempat lain. Jadi sekarang ini situasinya begitu karena itu sebetulnya ada 20-an pemilik tanah yang daftar. Kami kan membuka pendaftaran karena mendengar banyak aspirasi. Yang mau daftar sebagai pemilik tanah, mari. Yang mau daftar sebagai calon anggota penghuni, mari. Ada 1.700 orang yang mendaftar sebagai calon penghuni. Kami stop karena kami bukan lembaga negara, Pak. Memang koperasi yang menangani. Koperasi kami ini anggotanya baru 9 orang. Jadi, tapi ada 7 yang serius sekali sekarang yang memang kita tangani. Nah, sebetulnya tiap awalnya itu tiap hari ada yang mau daftar, ada yang ngotot datang langsung minta ketemu, sampai nabrak-nabrak pagar kami. Sekarang ini kira-kira menjadi setiap seminggu 2 minggu ada yang kontak. Jadi kita nggak tahu daftarnya. Saya sih bilang ke teman-teman, kesempatan emas ini hanya berlangsung mungkin 2-3 tahun. Ketika market sedang lesu. Tapi ketika Pak Wamen nanti mulai dorong pengembangan ini akan naik. Kami lalu akan bilang elevasi. Tidak apa-apa gitu, tidak apa-apa. Karena intinya perumahan itu harus jangan seluruhnya dilepas ke pasar. Kita tidak anti pasar. Di Singapura kan juga ada perumahan komersial, apartemen mewah yang terutama saya mulai dilepas sejak tahun 95 ke atas. Tapi sebelumnya kan dipenuhi dulu. Nah itu yang tadi Pak Wamen bilang, kita itu perlu tegas supaya nggak ambigu. Seperti Singapura itu tegas. Sampai tahun 85 itu adalah perumahan sosial. Hampir nggak ada itu namanya developer di sana. Ketika tahun 95 mereka mulai membebaskan,
Saya dikirim oleh pengusaha, saya dulu kerjanya di developer, Pak. Karena developer Indonesia jauh lebih canggih lagi di orang Singapura belajar dari saya dikirim oleh bos-bos saya. Lihat tuh, ada peluang ada kata dibebaskan sekarang. Jadi memang soal prioritas ya, kita tidak anti pasar harus dibangun dan tapi ini udah terlalu gawat. Menurut saya dahulukan dulu sekarang ini, sampai 20 tahun ke depan Pak. Udah Pak, uangnya jadi menteri itu selama 20 tahun. Dahulukan dulu perumahan sosial, sudah itu nggak apa-apa. Tetap sekarang juga boleh ada yang dilepas, tapi sumber daya negara harusnya fokusnya ke pandangan bahwa perumahan adalah